Orang ini sudah gila ya, menghadapi beberapa ribu Huang Kui sendirian. Apa dia benar-benar bisa mengatasinya? Luo Chao mengangkat kedua tangannya, sementara seulas cahaya penuh makna melintas di matanya. Dia terlihat begitu tenang dan santai, seolah semuanya berada dalam kendalinya. Pasti masih menyembunyikan kartu truf. Shun Feng menyilangkan kedua capit kepiting raksasanya di depan dada, tanpa memberikan komentar apapun. Meskipun mereka adalah sekutu, tentu saja mereka harus menghormati rahasia yang masih ingin disimpan oleh pihak lain. Zhang Yi menyeret seluruh Huang Kui itu ke dalam wilayah ruang dimensinya. Tentu saja, jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, ia tidak akan mampu menyeret seluruh Huang Kui itu ke dalam dunia kegelapannya. Bahkan, dalam pertempuran yang terus berlangsung, setelah memaksa menyegel beberapa ratus Huang Kui, kemungkinan besar ia sendiri akan diadaptasi oleh Huang Kui lainnya, sehingga akhirnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, sekarang Zhang Yi sudah menemukan cara untuk menghadapi mereka. Xin, keluarlah sebentar. Zhang Yi memanggil Yang Xin keluar dari ruang bayangan. Huang Kui itu langsung berusaha menerjang untuk menyerang Zhang Yi. Namun, dari langit, formasi pedang yang terbentuk dari pedang energi mengeluarkan suara. Sret, sret, sret. Ribuan pedang energi berjatuhan dan langsung mengikat tubuh mereka dengan kuat di tempat. Yang Xin muncul di samping Zhang Yi. Seluruh tubuhnya terbungkus rapat oleh zirah Dewa Iblis versi wanita. Kakak, apa yang ingin kau suruh aku lakukan? Apa kau ingin melihat apakah kemampuanku berpengaruh terhadap mereka? Bahkan sebelum Zhang Yi menjawab, Yang Xin sudah mengetahui maksudnya. Zhang Yi tak kuasa menepukkan jarinya. Pintar. Cara biasa tidak berpengaruh terhadap mereka. Kemampuan elemen ruang masih bisa menyegel mereka sampai batas tertentu. Jadi aku ingin mencoba, apakah Huang Kui ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap pengguna kemampuan tipe aturan. Baik, Yang Xin tidak membuang waktu. Ia langsung memanggil boneka malaikat jatuh. Busur panjang penghakiman ditarik hingga penuh. 3 anak panah, memetik yang tajam diarahkan ke 3 Huang Kui yang sedang menggigit pedang energi. Wus! 3 anak panah melesat bagaikan kilat, tanpa mengalami hambatan sedikit pun. Ketiganya langsung menembus tepat di tengah dada ketiga Huang Kui itu. Gerakan ketiga Huang Kui tersebut langsung terhenti. Berlututlah di hadapanku. Yang Xin mengembangkan kelima jarinya dan memberikan perintah dengan suara dingin. Zhang Yi melepaskan belenggu yang menahan mereka. Ketiga Huang Kui itu tidak lagi menunjukkan niat menyerang. Mereka mengangkat kepala memandang Yang Xin, lalu perlahan-lahan berlutut ke tanah. Masih ada efeknya juga. Zhang Yi menatap mereka. Namun Yang Xin berkata, "Tapi kakak, lihat baik-baik. Mereka sepertinya masih melakukan perlawanan." Zhang Yi mengamatinya dengan saksama. Meskipun tubuh mereka sudah merangkak di tanah, mereka masih terus berjuang. Daging dan darah mereka masih menggeliat secara aneh, seolah sedang melawan energi tersebut, atau mungkin sedang berusaha menyesuaikan diri dengannya. Bahkan kendali aturan pun bisa mereka adaptasi. Tiba-tiba, aku mulai merasa sedikit takut. Zhang Yi menggernyit, karena ia sangat memahami bahwa anak panah memetik milik Yang Xin mampu mengubah kode dasar dunia ini. Dengan kata lain, siapapun lawannya dan apapun materi yang berada di hadapannya, kemampuan itu dapat memberikan makna baru. Dan sekarang, makna yang diberikan kepada ketiga Huang Kui itu adalah menjadi budak Yang Xin. Namun, meskipun demikian, naluri mereka tetap ingin melawan. Apa artinya itu? Artinya, kandungan ether di dalam tubuh Huang Kui itu jauh lebih tinggi daripada milik Yang Xin. Ini tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan pemahaman kita tentang kemampuan supernatural selama bertahun-tahun. Zhang Yi berkata sambil mengernyit. Hanya ada 2 cara untuk melawan kemampuan tipe aturan. Cara pertama adalah menggunakan aturan yang lebih kuat untuk menimpa aturan yang sudah ada. Cara kedua adalah menggunakan energi supernatural yang jauh lebih besar daripada pembuat aturan untuk menghancurkannya secara paksa. Namun, bagaimanapun aku melihatnya, Huang Kui ini tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki kemampuan tipe aturan,
dan indeks energi supernatural dasar mereka juga hanya berada di kisaran 30.000 hingga 40.000 poin. Jadi semua ini benar-benar terlalu aneh. Mata Yang Shinsin juga bergetar hebat. Semua yang terjadi di depan matanya terlalu ganjil. Otaknya yang memiliki 24 inti bekerja dengan kecepatan tinggi, menyingkirkan semua kemungkinan yang mustahil. Pemahaman kita pasti tidak salah. Sebelumnya aku pernah bertanya kepada Ling, dan dia juga mengatakan bahwa kendali aturan tidak mungkin dipatahkan dengan cara ketiga. Jadi pasti ada sesuatu yang kita abaikan. Jika semua jawaban yang salah disingkirkan, maka kemungkinan yang tersisa, betapapun mustahil kedengarannya, pasti merupakan jawaban yang benar. Di dalam benak Yang Shinsin, pikirannya bekerja seperti komputer kuantum, menyaring dan memproses seluruh informasi dengan kecepatan luar biasa. Pada saat terakhir, ia akhirnya menemukan satu kemungkinan yang paling tidak masuk akal, tetapi justru paling mendekati kenyataan. Namun, kemungkinan itu membuat tatapan matanya yang selama ini selalu tenang, seolah tidak pernah terguncang oleh apapun, mendadak dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah memang seperti itu? Kedengarannya memang sangat mustahil, tetapi jika benar demikian, semuanya justru menjadi masuk akal. Hanya saja, kalau memang begitu, maka semua ini menjadi jauh lebih mengerikan. Zhang Yi menoleh ke arah Yang Shinsin. Ada apa, Shinsin? Apa yang terpikir olehmu? Yang Shinsin tidak langsung menjawab pertanyaan Zhang Yi, melainkan berkata, "Aku masih perlu melakukan lebih banyak pembuktian. Kakak, selesaikan dulu semua Huang Kui ini." Zhang Yi mengangkat bahu. "Aku tadinya mengira kau bisa mengendalikan mereka." Yang Shinsin memandang Zhang Yi dengan tatapan datar. "Kakak, jangan menggodaku. Kau tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak kau yakini bisa berhasil." Zhang Yi tidak bisa menahan senyum kecil. "Benar saja, memang tidak ada yang bisa kusembunyikan darimu." Ia berseru pelan, "Keluarlah Li Changgong Beast." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Zhang Yi langsung menarik Li Changgong keluar dari dalam bayangannya. Li Changgong tampak benar-benar kebingungan. Zhang Yi menunjuk ke arah para Huang Kui. "Li Changgong, pergi dan habisi semua Huang Kui itu." Wajah Li Changgong dipenuhi tanda tanya. Ia mengangkat satu jari dan menunjuk dirinya sendiri. "Aku?" Zhang Yi langsung menendangnya hingga terlempar ke arah para Huang Kui. "Sudah, jangan banyak bicara. Cepat bekerja. Selama bertahun-tahun, aku sudah menghabiskan begitu banyak sumber daya untukmu. Jangan terus bersembunyi di dalam bayanganku dan menikmati hidup nyaman." Li Changgong segera berguling dengan lincah di tanah, lalu berdiri kembali. Di depan sana, lebih dari 1.000 Huang Kui sudah melahap habis seluruh pedang energi milik Zhang Yi. Setelah menelannya ke dalam perut, kekuatan fisik mereka menjadi semakin besar. Makhluk-makhluk ini seolah tidak memiliki sesuatu pun yang tidak bisa mereka makan. Gigi dan sistem pencernaan mereka benar-benar merupakan keajaiban biologis. Begitu melihat Li Changgong di depan mereka, mereka mengaum dan menyerbu seperti kilat. Li Changgong menarik napas panjang. Kedua tangannya menggenggam mantap dua bilah pisau militer di pinggangnya. "Benar-benar tinggi sekali penilaianmu terhadapku, Yang Mulia Kaos. Tapi, harus kuakui, matamu memang tajam." Celang! Dua bilah pedang panjang berkilau ditarik dari pinggangnya. Gelombang energi kemampuan yang dahsyat mengalir deras dari dalam tubuhnya, memenuhi seluruh anggota badan dan tulangnya. Seluruh tubuhnya, beserta kedua pedang panjangnya, diselimuti oleh kabut cahaya biru yang pekat. Pria dengan nama Sandy Guchen ini, yang dahulu merupakan panglima tertinggi wilayah barat laut negara Huaxu, kini telah memiliki indeks kekuatan kemampuan sebesar 42.000 poin. Kemampuannya sendiri sejak awal sudah merupakan keberadaan yang bisa disebut setara dengan BUJ. Setelah mendapat bimbingan dari Zhang Yi dan Raja Kepiting Tua Jin dari Kerajaan Laut Biru Tua, ia memperoleh pemahaman baru mengenai kemampuannya sendiri. Selama bertahun-tahun berlatih di tepi laut, akhirnya ia menemukan arah perkembangan kekuatannya. Kemampuan "Aku adalah kehendak langit" pada dasarnya merupakan wujud ekstrim dari kekuatan ruang. Ia tidak perlu lagi terlalu banyak meningkatkan sudut serangannya.
Yang ia perlukan hanyalah mempercepat kecepatan tebasan, memperpanjang jangkauan serangan, dan meningkatkan kecepatan geraknya. Sebab, apapun yang dapat disentuh oleh pedangnya akan terbelah dengan sendirinya. Semua yang kupikirkan akan tertebas. Begitu Li Changgong selesai berbicara, ia langsung mengaktifkan langkah awan terbang, lalu melesat ribuan meter ke depan dalam sekejap. Dua cahaya pedang yang menyilaukan membelah udara. Dalam sekejap, belasan Huang Kui langsung tertebas menjadi dua tepat di bagian dada. Mayat Huang Kui yang jatuh ke tanah tidak lagi dapat menyatu kembali seperti sebelumnya menjadi Huang Kui baru, melainkan benar-benar kehilangan kehidupan. Segala sesuatu di dunia memiliki hubungan saling menekan. Huang Kui, yang bahkan membuat para ksatria hitam sangat kewalahan, justru benar-benar ditekan habis oleh Gu Chen. Sebab, Huang Kui sama sekali tidak memiliki waktu untuk beradaptasi dengan kemampuan. Aku adalah kehendak langit miliknya. Lagi pula, kemampuan semacam itu memang mustahil untuk diadaptasi. Zhang Yi memperhatikan semua yang terjadi di hadapannya. Sejak awal ia sudah menduga bahwa Li Changgong mampu menebas inti Huang Kui. Karena kelemahan Huang Kui justru terletak pada bagian tubuh mereka yang paling keras. Bahkan dengan kekuatan Zhang Yi sekalipun, ia tidak mampu menghancurkan inti daging seukuran butiran beras itu. Itulah sebabnya Huang Kui hampir mustahil dibunuh. Namun, Li Changgong justru mampu melakukannya. Begitu inti keabadian Huang Kui berhasil dihancurkan, maka kekuatan tempur mereka sendiri menjadi sangat tidak berarti di hadapan Li Changgong yang memiliki kekuatan tempur 42.000 poin. Seret! 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 Cahaya pedang yang berkilauan terus bermunculan di langit dengan kecepatan luar biasa. Dalam satu rangkaian gerakan tanpa jeda, Li Changgong menebas ratusan Huang Kui. Huang Kui yang tersisa mulai menyadari bahaya itu. Mereka tidak lagi berani mendekat, melainkan menjaga jarak dan mencoba mengulur pertempuran melawan Li Changgong. Namun, seluruh wilayah pedang tak terbatas berada di bawah kendali Zhang Yi. Dan ia memperkecil cakupan wilayah tersebut sehingga Huang Kui tidak dapat melarikan diri, lalu satu demi satu ditebas mati oleh Li Changgong. Boom! Dari langit turun seberkas cahaya putih murni. Tidak, lebih tepatnya benda itu sebenarnya tidak memiliki warna sama sekali. Bila bukan seorang pengguna kemampuan, mustahil dapat melihat keberadaannya dengan mata telanjang. Kesuciannya begitu murni, merupakan energi yang berasal dari awal mula segala sesuatu. Tatapan Li Changgong seketika menjadi sedikit kosong. Hanya karena membunuh Huang Kui itu, ia memperoleh berkah dari Sang Pencipta. Bahkan Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata, anak ini benar-benar beruntung. Dia justru bertemu dengan tahap ujian yang memang diciptakan khusus untuknya. Li Changgong dapat merasakan kekuatan eter dalam dirinya semakin meningkat. Indeks kemampuannya pun perlahan terus bertambah. Bahkan, di dalam benaknya muncul berbagai pemahaman baru mengenai kemampuannya sendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kecepatan membunuhnya menjadi semakin cepat. Kurang dari 10 menit, ia telah membantai habis lebih dari 1.000 Huang Kui. Namun, setelah Huang Kui itu terbunuh, ternyata tidak ada sedikit pun pecahan eter yang keluar dari tubuh mereka. Hal itu membuat Li Changgong sedikit kecewa. Kenapa semuanya hanya cangkang kosong? Zhang Yi berkata, itulah sebabnya mereka disebut sebagai produk eksperimen yang gagal. Li Changgong memasang wajah bingung. Kalau mereka hanya cangkang kosong, tanpa adanya pecahan eter sebagai jiwa mereka, lalu bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tempur sebesar itu dan kemampuan berevolusi tanpa henti? Aku benar-benar tidak mengerti. Tidak ada yang sulit dipahami. Zhang Yi berkata pelan, karena di tubuh mereka terdapat sejenis pecahan eter yang berbeda. Jenis pecahan eter yang berbeda? Di mana? Li Changgong bertanya dengan terkejut. Zhang Yi menunjuk ke arah mayat-mayat di tanah, serta inti daging seukuran butiran beras yang telah terbelah. Itulah benda itu. Kalau tebakanku benar, semua inti pada Huang Kui ini berasal dari satu makhluk hidup yang sama. Karakteristik yang mereka miliki juga berasal dari makhluk hidup tersebut. Apa?
Li Changgong membelalakkan matanya. Orang-orang lain di dalam ruang bayangan juga sangat terkejut mendengar penjelasan Zhang Yi. Namun, Yang Xinxin tampak sangat tenang. Profesor Da Vinci dan Zhou Ke setelah melakukan berbagai penelitian, juga telah menerima penjelasan Zhang Yi. Mereka memelihara satu makhluk hidup yang luar biasa kuat, lalu mencangkokkan daging dan darahnya ke dalam tubuh Huang Kui. Selama inti itu tidak dihancurkan, meskipun kita menghancurkan seluruh sel tubuh Huang Kui hingga lumat, kemungkinan besar inti tersebut tetap dapat menemukan inang baru, kemudian melahap daging dan darahnya untuk membentuk Huang Kui baru. Yang seharusnya paling kita waspadai sekarang adalah makhluk hidup itu sendiri. Ia pasti masih hidup dan tentu berada di suatu tempat di koridor langit berbintang. Tatapan Zhang Yi menjadi semakin serius. Mungkinkah makhluk hidup itu berada di bagian terdalam planet eksperimen? Sebuah firasat berbahaya muncul di dalam benaknya. Ia bahkan merasakan hawa dingin perlahan menyelimuti tubuhnya. Hanya dengan menanamkan sebutir kecil daging dan darah ke dalam tubuh Huang Kui, mereka sudah dapat menjadi begitu kuat dan mengerikan. Lalu, seberapa kuat tubuh asli makhluk itu sebenarnya? Namun, Yang Xinxin segera memotong lamunan Zhang Yi. Itu tidak mungkin, kakak. Jangan lupa, tempat ini sudah pernah didatangi oleh 6 ras super besar. Kalau benar ada makhluk seperti itu, mereka pasti sudah membawanya pergi dan tidak mungkin meninggalkannya untuk kita. Perkataan itu membuat Zhang Yi kembali tersadar. Benar juga, Li Changgong menggenggam kedua pedang militernya. Pembantaian yang baru saja dilakukannya, ditambah hadiah eter yang diberikan oleh kesadaran kolektif, membuat kekuatannya melonjak langsung dari 42.000 poin menjadi 45.000 poin. Peningkatan ini bukan hanya pada tingkat energi. Ia telah memperoleh pencerahan, sehingga potensi dalam dirinya berhasil digali. Itulah sebabnya kekuatannya meningkat sedemikian besar. Saat ini ia dipenuhi rasa percaya diri. Kaos, ayo kita lanjut bertarung. Masih ada begitu banyak Huang Kui di planet eksperimen ini. Aku bisa membunuh mereka semua. Itu bukan tujuan kita. Zhang Yi mengingatkannya dengan tenang. Dan jangan terlalu cepat berpuas diri. Teknologi ras langit berbintang tidak sesederhana itu. Jangan mengira di tempat ini hanya ada Huang Kui. Aku yakin di bagian terdalam planet eksperimen masih ada bahaya lain yang sedang menunggu kita. Li Changgong menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhang Yi berkata, mereka sudah membantu kita menanggung cukup banyak tekanan. Sekarang saatnya kita terus bergerak lebih dalam menuju planet eksperimen. Kak, terus menyusup seperti lalat tanpa kepala seperti ini terlalu tidak bijaksana. Oh, memangnya kamu punya saran yang lebih baik? Tanya Zhang Yi. Yang Xinxin berkata, karena kita sudah tahu cara menghadapi Huang Kui, maka dari segi waktu, kita tidak perlu terlalu terburu-buru. Ada kelompok ras lain yang membantu mengalihkan perhatian pengendali planet eksperimen ini. Lebih baik beri aku waktu, agar aku bisa diam-diam menanamkan Trojan Horse ke dalam seluruh sistem kendali planet ini. Begitu kita berhasil memperoleh hak kendali tertinggi, maka kita bisa melakukan apapun sesuka kita. Zhang Yi mengingatkannya, tingkat pertahanan tempat ini sangat tinggi, dan struktur bangunannya juga memiliki kemampuan menekan kekuatan esper. Tidak akan semudah itu. Yang Xinxin tersenyum cerah kepada Zhang Yi. Kak, apa kakak lupa sesuatu? Bahkan tanpa kemampuan esper pun, aku, Yang Xinxin, tetaplah peretas kelas dunia. Zhang Yi seolah baru tersadar. Ia mengangkat tangan dan menepuk dahinya. Kalau kamu tidak mengatakannya, aku hampir saja lupa. Soal peretasan atau semacamnya, Zhang Yi sama sekali tidak memahaminya. Namun, karena Yang Xinxin ingin mencobanya, tentu saja ia akan memberinya kesempatan. Lagi pula, keadaan sekarang sudah tidak lagi terlalu mendesak. Mereka memiliki banyak waktu untuk membiarkan Yang Xinxin melakukannya secara perlahan. Setelah beberapa orang itu menyusun rencana, Zhang Yi pun membubarkan wilayah pedang tak terbatas dan kembali ke dunia luar. Luo Qiao dan Xun Feng berjaga dengan penuh kewaspadaan di luar. Ketika melihat Zhang Yi kembali,
mereka tidak menemukan mayat-mayat Huang Kui sedikit pun. Shunfeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Semua Huang Kui itu sudah kau bereskan?" Zhang Yi tersenyum tipis. "Tentu saja, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak kuyakini bisa kuselesaikan." Luo Xiao tidak dapat menahan rasa penasarannya. "Bagaimana sebenarnya kau melakukannya?" Zhang Yi tidak menyembunyikan apapun. Ia menoleh ke arah Li Changgong yang mengenakan 2 bilah pedang panjang di pinggangnya. Dia yang melakukannya. Kemampuannya bisa menghancurkan inti Huang Kui. Luo Xiao dan Shunfeng memandang Li Changgong dengan penuh keterkejutan. Kesan mereka terhadap sosok yang sebelumnya tidak dikenal ini memang tidak begitu dalam. Bagaimanapun juga, indeks kekuatan espernya hanya sedikit di atas 40.000 poin. Di mata para ahli yang memiliki lebih dari 60.000 poin, seperti mereka, ia hanyalah karakter kecil yang bisa ditepuk mati dengan satu telapak tangan. Namun, beginilah seorang esper. Bisa saja ia memiliki kemampuan yang tampaknya sangat lemah, tetapi justru memainkan peran penting pada saat-saat genting. Zhang Yi pernah mengatakan sebelumnya bahwa orang kecil seperti ini cepat atau lambat pasti akan berguna. Kini setelah melihatnya sendiri, ternyata penilaiannya memang sangat tepat. Benar-benar setajam mertua Fan Jin. "Bagus sekali, anak muda. Selanjutnya, kami akan mengandalkanmu untuk bekerja keras." Luo Xiao berkata sambil tersenyum. Li Changgong sama sekali tidak berani menjadi sombong. Ia sangat memahami betapa besarnya kesenjangan antara dirinya dengan para ahli setingkat Black Knight. Ia mengangguk dan berkata dengan sangat sopan, "Merupakan kehormatan bagiku bisa berkontribusi di sini." Zhang Yi kemudian menjelaskan rencananya kepada Luo Xiao dan Shunfeng. Keduanya tentu tidak memiliki keberatan. Bagaimanapun juga, dalam operasi kali ini hanya Zhang Yi dan orang-orang di sekelilingnya yang mampu menghadapi Huang Kui. Karena itu, Zhang Yi memiliki hak bicara mutlak. Zhang Yi membawa Yang Xinxin menuju celah besar di planet yang sebelumnya dihancurkan oleh 6 ras super. Awalnya, planet itu merupakan sebuah bola sempurna berwarna perak gelap, dilindungi perisai energi esper yang luar biasa kuat dan jaringan informasi yang sepenuhnya tertutup. Dalam kondisi seperti itu, sehebat apapun kemampuan aneh, Yang Xinxin atau teknik peretasannya, ia tetap tidak akan menemukan celah untuk menyusup. Namun sekarang, sepertiga bagian planet itu telah hancur, menyebabkan sistem pertahanan internal dan jaringan informasi elektroniknya mengalami kebocoran yang sangat besar. Dengan demikian, Zhang Yi dan Yang Xinxin dapat menyusup melalui celah-celah itu layaknya virus. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah bangunan yang memiliki peralatan elektronik berskala besar. Yang Xinxin dan Lu Keran bekerja sama, walaupun bahasa data yang digunakan sama sekali berbeda, logika dasarnya tetap mengikuti hukum biner alam semesta. Dengan memanfaatkan kemampuan panah meme, Yang Xinxin langsung mengubah persepsi sistem data planet eksperimen, sehingga Lu Keran dapat menghubungkan komputer kuantumnya dengan sistem tersebut tanpa hambatan. Selanjutnya, dimulailah proses pemecahan sistem informasi yang berlangsung dengan sangat intens. Zhang Yi dan yang lainnya berjaga di sekeliling Yang Xinxin, menciptakan kesempatan baginya untuk menyusup ke dalam sistem kendali planet eksperimen. Di tempat itu pula, Yang Xinxin akhirnya kembali dapat menunjukkan kemampuan peretas kelas atas yang telah lama tidak digunakannya. Otaknya yang luar biasa, ditambah kemampuan berbasis aturan yang nyaris tak terpecahkan dan mampu mengubah struktur dasar dunia, membuatnya dengan cepat memanfaatkan celah pada planet eksperimen untuk mulai menginvasi seluruh sistemnya. Sementara itu, di seluruh planet eksperimen yang telah berubah menjadi kacau, para Huang Kui yang telah dilepaskan menyerang segala sesuatu di sekeliling mereka tanpa pandang bulu. Target utama mereka tentu saja adalah berbagai ras yang telah menyusup ke tempat ini. Masing-masing memiliki indeks kekuatan esper di atas 30.000 poin. Benar-benar merupakan sumber energi yang berjalan. Huang Kui itu tampaknya memiliki kemampuan deteksi khusus, sehingga mampu merasakan keberadaan mereka, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Zhang Yi malas turun tangan sendiri, sehingga ia langsung menugaskan Li Changgong untuk berjaga di sekitar.
Pada awalnya, Li Changgong sangat percaya diri. Ia menggenggam kedua pedangnya, lalu langsung keluar. Setiap kali ada Huang Kui yang datang mengganggu, ia langsung menebasnya hingga mati dengan satu ayunan. Namun, semakin lama bertarung, perlahan-lahan ia mulai merasa ada yang tidak beres. Sambil terengah-engah, ia berlari kembali dan berkata kepada Zhang Yi, "Tidak benar, Kaos. Kenapa Huang Kui di luar sana jadi semakin kuat?" Zhang Yi meliriknya sekilas. "Menurutmu bagaimana? Makhluk-makhluk itu bisa memakan apa saja untuk memperkuat diri. Kalau tidak menemukan manusia, mereka akan menggerogoti logam di sekitar mereka, bahkan tanah sekalipun. Mereka benar-benar seperti..." Tatapan Zhang Yi menjadi tajam saat ia mengucapkan beberapa kata berikut. Bangsa Druk. Ia menduga bahwa tujuan diciptakannya senjata biologis ini sejak awal memang untuk menghadapi bangsa Druk yang memiliki daya hidup luar biasa kuat. Sudahlah, jangan banyak bicara. Zhang Yi melambaikan tangannya kepada Li Changgong. Ini adalah kesempatanmu untuk menjadi lebih kuat. Jangan mengeluh lelah. Setelah kita meninggalkan planet eksperimen ini, meskipun ada kesempatan seperti ini lagi, itu tidak akan menjadi giliranmu. Hargailah kesempatan ini. Li Changgong menarik napas dalam-dalam, lalu menggertakkan giginya. Baik, aku akan pergi. Ia harus memikirkan, apakah ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mengejar jejak Zhang Yi dan yang lainnya. Ia tidak berharap bisa melampaui Zhang Yi. Namun, selama ia bisa mencapai tingkat White Knight, setidaknya ia akan menjadi sosok lapis kedua terkuat di seluruh kubu manusia generasi ke-6. Saat mereka melindungi Yang Xingxin yang sedang melakukan penyusupan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit di kejauhan, bagaikan kawanan burung yang melintas membelah angkasa. Li Changgong semakin lama bertarung, semakin merasa kesulitan. Sebab, para Huang Kui itu telah mengalami evolusi adaptif berdasarkan kemampuannya. Meskipun mereka telah berkali-kali mencoba memperkuat tubuh mereka, pada akhirnya mereka memastikan bahwa, bagaimanapun caranya, Li Changgong tetap mampu membelah inti mereka. Namun, mereka juga sangat cerdas. Mereka berhasil menemukan satu-satunya kelemahan Li Changgong, yaitu selama arah tebasan pedangnya tidak mengenai sasaran, ia sama sekali tidak dapat memberikan kerusakan apapun. Akulah kehendak langit tidak memiliki efek tambahan berupa serangan area. Dalam pertempuran-pertempuran berikutnya, semua lawan yang dihadapi Li Changgong mulai mengalokasikan seluruh atribut mereka ke dalam kecepatan. Akibatnya, Li Changgong pun berada dalam situasi yang sulit. Ia harus memusatkan seluruh perhatiannya dan bertarung dengan sangat hati-hati melawan para Huang Kui yang memiliki kecepatan luar biasa. Dua bilah pedang panjang di tangannya bergerak bergantian, menyerang sambil terus berjaga terhadap Huang Kui, yang tanpa henti menyergapnya dari belakang. Pada saat itulah, tiba-tiba sejumlah besar Huang Kui muncul dari langit yang jauh. Pemandangan itu membuat Li Changgong menggertakkan giginya karena kesal hingga ingin memaki. Namun, tepat pada saat itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa di bagian paling depan, kawanan Huang Kui terdapat sosok yang jelas bukan salah satu dari mereka. Sosok itu mengenakan baju zirah perang yang indah, dengan sepasang sayap putih bersih membentang di punggungnya. Mereka yang memiliki sayap adalah bangsa Ark generasi keempat. Ras-ras yang hidup pada era yang sama biasanya memiliki karakteristik yang cukup mirip. Sebagai contoh, sebagian besar makhluk generasi kelima merupakan spesies reptil, sedangkan sebagian kecil lainnya adalah hewan pengerat, ras naga, manusia kadal, ataupun ras berkepala tiga. Sementara itu, ras yang memiliki sayap dan berwujud menyerupai malaikat dalam legenda mitologi, semuanya berasal dari bangsa Ark pada era keempat. Di antara mereka, yang paling kuat tanpa diragukan lagi adalah ras bulu emas. Prajurit kuat dari bangsa Ark itu jelas sedang terjerat oleh sekelompok Huang Kui. Saat melintasi daerah itu, ia melihat Li Changgong yang sedang bertarung. Matanya langsung berbinar. Apakah kau salah satu sekutu? Aku anggota ras bulu emas. Bagaimana kalau kita bekerja sama menghadapi mereka? Li Changgong mengernyitkan dahi, tetapi tidak langsung memberikan jawaban.
Kalau hanya akan menjadi beban, ia sama sekali tidak menginginkannya. Namun, sejak awal ia sudah menggunakan alat komunikasi suara paling sederhana untuk melaporkan situasi itu kepada Zhang Yi. Zhang Yi sedikit mengangkat alisnya. Zhang Yi sedikit mengangkat. Ras bulu emas, ia masih memiliki sedikit kesan terhadap ras tersebut. Ras itu cukup kuat, memiliki hubungan yang baik dengan generasi ke-6, dan merupakan ras netral yang relatif bersahabat. Bagaimanapun juga, kerusuhan Huang Kui ini memang dipicu oleh pihak mereka. Membunuh seekor Huang Kui sama saja dengan membunuh 100 ekor. Daripada begitu, lebih baik sekalian memberi bantuan sebagai bentuk niat baik. Ia memerintahkan Xun Feng dan Luo Qiao untuk melindungi Yang Xingxin. Setelah itu, ia langsung mengaktifkan wilayah Wuxiang dan berpindah keluar. Saat melihat anggota ras bulu emas itu, ia langsung memastikan identitasnya. Sebab, ras yang memiliki wajah luar biasa tampan, rambut panjang keperakan yang suci, serta sepasang sayap putih tanpa noda seperti itu, hanya mungkin berasal dari bangsa Ark generasi keempat. Ras yang sangat sombong, sekaligus sangat mencintai keindahan. Siapa kau? Anggota ras bulu emas itu jelas tidak ingin terlalu lama bertarung melawan Huang Kui. Ia juga menyadari bahwa kemampuan adaptasi Huang Kui sangat mengerikan. Karena itu, selama ini ia hanya menghindar tanpa melakukan serangan balik. Namun, ketika melihat Li Changgong mampu membunuh Huang Kui, ekspresi terkejut langsung tampak di matanya. Ia segera memperkenalkan diri. Aku berasal dari ras bulu emas. Namaku Shikong. Teman-teman, aku sedang dipersulit oleh para Huang Kui ini. Bisakah kalian membantuku membunuh mereka? Li Changgong tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah Zhang Yi. Siapa pemimpin di antara mereka sudah sangat jelas. Zhang Yi menyilangkan kedua tangannya di depan dada, lalu berkata dengan tenang, "Berapa indeks kekuatanmu dan apa kemampuanmu? Kalau kita ingin bekerja sama, kau harus membuktikan dulu nilai dirimu." Shikong memperlihatkan senyum pahit. Indeks kekuatanku adalah 65.000 poin, sedangkan kemampuanku adalah ruang. Sambil berbicara, ia mengulurkan 5 jari tangan kanannya ke arah kawanan Huang Kui. Dalam sekejap, ruang di daerah itu berputar dan terdistorsi. Seluruh Huang Kui langsung terlempar hingga beberapa ribu meter jauhnya. Aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk menunda mereka. Kalau soal membunuh mereka, aku juga tidak punya solusi. Zhang Yi segera berkata kepada Li Changgong, "Karena kita sama-sama teman, sudah sewajarnya kita saling membantu." Li Changgong memutar bola matanya. Zhang Yi memang selalu bersikap sopan, hanya kepada orang-orang yang berguna baginya. Aku agak kewalahan menghadapi mereka sendirian. Bantu aku. Tentu. Zhang Yi langsung mengaktifkan wilayah Wuxiang dan memindahkan seluruh Huang Kui di sekitarnya, tepat ke hadapan Li Changgong. Begitu para Huang Kui muncul, pedang Li Changgong langsung menebas. Kerja sama mereka berdua pun terjalin dengan sangat baik. Bagaimanapun juga, mereka adalah lawan lama. Zhang Yi juga pernah membimbing Li Changgong secara langsung selama waktu yang cukup lama. Secepat apapun Huang Kui bergerak, mereka tetap tidak bisa mengungguli perpindahan instan melalui ruang. Dalam sekejap, Li Changgong membelah mereka menjadi 2. Begitu inti di dada mereka dihancurkan, mereka benar-benar tidak lagi mampu bergerak. Tak lama kemudian, seluruh Huang Kui di sekitar mereka berhasil dibantai oleh Li Changgong. Ia kembali memperoleh hadiah yang sangat besar, membuatnya begitu bersemangat. Melihat pemandangan itu, Zhang Yi tidak mengatakan apapun. Ia tidak memiliki alasan untuk iri kepada Li Changgong. Pada tingkat kekuatannya saat ini, untuk melangkah menuju tingkat ratu, yang ia butuhkan bukan lagi sekadar tubuh energi. Sebab, di dalam tubuhnya sendiri masih terdapat banyak sumber kekuatan ksatria hitam yang dahulu ia serap dan hingga kini belum sepenuhnya dicerna. Dari tingkat ksatria menuju tingkat ratu, lalu menuju tingkat tertinggi yang secara teori dibatasi, yaitu tingkat raja. Yang lebih dibutuhkan adalah menggali potensi bakat diri sendiri. Sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di depan Zhang Yi. Wajah pria itu begitu tampan hingga Zhang Yi bahkan merasa ingin menghancurkannya dengan satu pukulan. Seorang pria setampan itu
Apa dia memang ingin cari mati? Terima kasih atas bantuan Anda. Shikong menatap Zhang Yi dengan tulus, sementara matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat mengamatinya. Zhang Yi menatap balik pria itu. Dari dirinya, Zhang Yi sama sekali tidak merasakan niat buruk. Sebagai pemilik kemampuan elemen waktu, ia memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap bahaya dan niat jahat orang lain. Di matanya, orang ini begitu bersih dan murni, bagaikan selembar kertas putih yang baru saja dibuat. Ceritakan apa yang kalian alami selama perjalanan, dan mengapa kau bertindak sendirian? Tanya Zhang Yi dengan tenang. Ekspresi Shikong tampak sedikit tidak berdaya. Saat masih berada di luar angkasa, kami diserang oleh kawanan Huang Kui. Seluruh kapal luar angkasa kami dihancurkan. Kami tidak punya pilihan selain melarikan diri masing-masing. Sekarang aku juga sedang mencari rekan-rekanku. Tiba-tiba ia memandang Zhang Yi dengan tatapan penuh harap. Bolehkah aku ikut bergerak bersama kalian mulai sekarang? Zhang Yi menjawab tanpa sedikit pun ragu. Maaf, aku harus menolak. Hubungan kita sepertinya belum cukup dekat sampai pada tahap itu. Membantu Shikong mengatasi para Huang Kui tadi hanyalah tindakan yang dilakukan sambil lalu dan tidak membutuhkan banyak usaha, sehingga ia bersedia melakukannya. Namun, membawa seorang asing untuk terus berada di sisinya jelas bukan hal yang nyaman. Lagi pula, dari segi kekuatan tempur, ia juga merasa tidak kekurangan. Setelah terdiam sejenak, Shikong perlahan berkata, "Tapi bagaimana kalau aku bisa memberikan informasi yang sangat berharga kepada kalian?" Sorot mata Zhang Yi, yang semula tenang langsung memancarkan sedikit cahaya ketertarikan. Apa yang sudah kau temukan di tempat ini? Keberadaan berbagai ras di alam semesta telah berlangsung jauh lebih lama dibandingkan generasi ke-6. Bahkan ras yang tampaknya tidak begitu kuat, sekalipun mungkin memiliki teknologi yang bisa disebut sebagai teknologi tingkat puncak. Zhang Yi tidak pernah meremehkan siapapun, terutama Shikong yang berada di hadapannya sekarang. Bagaimanapun juga, ia juga seorang ksatria hitam dan merupakan seorang jenius luar biasa.